Bertemu dengan saya Cece Sofi. Cece bersama dengan narasumber saya seperti biasa ada Abang Denny Zulair Revinsa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin glowing ya dari hari ke hari. Ya ini kan momentumnya Idul Adha ya Bang. Ya. Tapi walaupun masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, teman hukum kita masih akan tetap menjawab pertanyaan yang masuk ke channel Dezervinsa Official. Langsung saja kita bongkar dari channel Dezervinsa Official yang sudah masuk ke kolom komentar. Ini pertanyaan dari Mas Agung Surya. Boleh kita baca ya Bang? Ya. Bang Dendi, saya kerja sudah 8 tahun ya, tapi masih kontrak. Nah, seharusnya di Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan kalau lebih dari 2 tahun karyawan tuh harus jadi karyawan tetap gitu ya. Bagaimana bila di kemudian hari kontrak saya tidak diperpanjang, apakah saya berhak mendapatkan pesangon gitu? Dapat. Kalau jawaban pertanyaannya apakah tetap dapat pesangon? Dapat. Ya, yang pekerja kontrak saja tetap dapat pesangon dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu. Nah, apalagi dia tidak kerjanya sudah melebihi masa kontrak ya 3 tahun. Nah, kasus yang terjadi sama dia adalah dia dikontrak setiap tahun ya. Setiap tahun dia dikontrak sampai sudah 8 tahun. Bagaimana jika dia diputuskan hubungan kerjanya? Kalau dia diputuskan hubungan kerjanya, maka dia tetap dapat pesangon dan dia posisinya seperti pekerja tetap atau dinamakan PKWT. Jadi begini sebenarnya, untuk pekerjaan yang kontrak itu atau biasa dikenal dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, itu ada beberapa syarat yang bisa melakukan PKWT kontrak itu, untuk kerja kontrak itu perusahaan. Pertama, pekerjaan yang dalam bentuk pekerjaan yang sekali bekerja gitu, pekerjaannya sekali kerjaan selesai. Nah, yang kedua itu adalah pekerjaan yang penyelesaiannya itu cepat, cuma 3 tahun maksimal. Kalau dia perusahaan itu pekerjaannya adalah sampai cuma 3 tahun, maka itu boleh untuk pakai kontrak gitu. Nah, yang ketiga, pekerjaan yang seperti apa yang boleh PKWT itu adalah pekerjaan yang musiman. Nah, yang keempat adalah pekerjaan yang ada produk baru atau brand baru, kegiatan baru. Secara eksplisit di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja pasal 59 itu bahwa itu harus produk baru, itu boleh untuk PKWT, untuk pekerjaan kontrak. Tapi pekerjaan kontrak itu tidak boleh lebih dari 3 tahun. Artinya 2 tahun kontrak boleh diperpanjang selama 1 tahun gitu ya. Boleh diperpanjang selama 1 tahun, tidak boleh lebih dari 3 tahun tersebut gitu. Jadi memang kalau misalnya lebih dari 2 tahun sih, ketika dia bertanya apakah harus karyawan tetap, dikembalikan lagi ke aturan tadi ya Bang ya? Ya, secara aturan maka dia batasannya secara undang-undang ya, Undang-Undang Tenaga Kerja itu, dia batasannya perusahaan itu menyatakan orang itu pegawai kontrak adalah paling lama nih soal waktu itu paling lama 3 tahun. Paling lama 3 tahun. Ini mungkin boleh digaris bawahi nih teman hukum. Jadi kalau untuk pekerja dengan status karyawan kontrak, untuk pekerja dengan status karyawan kontrak itu paling lama 3 tahun, benar ya Bang? Betul. 2 tahun pertama kontrak misalnya, penambahannya 1 tahun. Artinya 3 tahun maksimal secara waktu ya. Yang kedua, pekerjaan tidak hanya soal waktu tadi, tapi juga soal pekerjaannya, jenis pekerjaannya apa. Kalau dia pekerjaannya sekali kerja, misalnya bangun apa gitu ya, bangun rumah, bangun tol gitu, bangun jalan misalnya gitu kan, itu kan bangun bandara, itu kan sekali kerja tuh. Nah, itu boleh. Satu project gitu, itu boleh. PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau pegawai kontrak. Nah, atau misalnya pekerjaannya yang musiman, apa ya, musim-musim itu ya, musim pilkada, musim apa gitu ya, misalnya itu pekerjaan musiman. Atau pekerjaan yang selain waktu
waktunya yang yang sekali kerja, atau pekerjaannya yang musiman, atau pekerjaannya berhubungan dengan produk baru. Oh, oke. Artinya pertanyaan poin dari Mas Agung Surya tadi udah dijawab, namun ada pertanyaan lanjutannya, apakah apabila dia tidak diperpanjang berhak dapetin pesangon? Iya. Jelas itu. Berhak dalam arti posisi dia itu berhak mendapatkan pesangon sebagai PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Maka si Agung tadi itu secara otomatis dia adalah pegawai tetap secara hukum. Jadi begini, jadi secara eksplisit di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu untuk orang yang yang waktunya seandainya dilebihkan dari 3 tahun tadi, maka secara eksplisit dia dalam undang-undang itu dia adalah pekerja tetap. Oh, Maka tetap kalau dapat sengketa, pesangon gitu ya? iya dapat pesangon. Jadi PKWT aja, pegawai kontrak aja tetap dapat pesangon kalau dia PHK. Oh gitu. Tapi nilainya Nah, gimana? formulanya yang berbeda-beda. Jadi ada pola sendiri tuh dalam nilainya, cara hitungannya. Kalau setiap perusahaan tuh beda nggak sih Bang cara perhitungannya? Kan kita tidak bisa memungkiri satu perusahaan ada yang maju pesat, ada juga mungkin perusahaan yang akhirnya mem-PHK karena beberapa faktor. Katakanlah mungkin keadaan keuangannya yang mungkin lagi payah, akhirnya mau tidak mau si perusahaan tersebut melakukan PHK. Nah, formulanya apakah selalu sama dari setiap company ataukah berbeda? Polanya semua sama, secara undang-undang tuh sama. Misalnya ada uang upah, ada uang cuti, ada uang begitu-gitu. Itu uangnya sama, berapa kali gaji, itu kan sama, gaji pokok. Nah, cuma mungkin yang berbeda-beda adalah kan UMP-nya itu, upah minimumnya itu setiap daerah mungkin beda-beda. Misalnya satu perusahaan itu, yang satu ini adalah ketika PHK dia perusahaan di Sumatera misalnya, sedangkan UMP-nya, UMR-nya itu kecil, lebih gede misalnya yang di Jakarta atau Tangerang atau Bekasi gitu. Oh gitu, oke baik. Ini sepertinya sudah menjawab pertanyaan dari Mas Agung Surya nih ya, yang mengenai pertanyaan soal yang sudah ada di kolom komentar kita di Desert Pinsa Official. Nah buat teman hukum, kalau mau bertanya boleh saja langsung bertanya, boleh lewat Gmail. Gmailnya kemana Bang? desertpinsalaw@gmail.com. Sekali lagi boleh email ke desertpinsalaw@gmail.com atau teman hukum bisa bertanya lewat kolom komentar yang sudah ada di channel YouTube kami. Baik, Bang Dendi, sebelum kita berakhir nih, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman hukum nih? Kalau kemarin kan kita berpantun ria, kalau sekarang apa ya teman hukum? Saya mau pantun, cuma lupa tadi nggak ngingetin, jadi lupa saya nggak berpantun hari ini. Tapi mungkin ini juga nggak berpantun, nggak apa-apa ya Say. Siang ini Idul Adha, kita pasti mau ngucapin juga selamat hari raya Idul Adha buat teman-teman hukum. Doanya apa nih Bang? Selamat Idul Adha, kita berkorban mencontohi Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, bagaimana loyal kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghamba kepadanya. Jadi apapun kondisi yang diberikan sekarang, pandemi menjadi ujian dan cobaan buat kita, kita tetap loyal kepada Allah, bahwa ini adalah penghambaan kita kepada Allah yang begini. Baik, sekali lagi selamat Idul Adha buat semua teman hukum, dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dari channel Desert Pinsa Official. Kami tunggu komentar teman hukum, dan kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Wassalamualaikum Bang Dendi. Agak terang.